بإحسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والmusyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga itu Ia curahkan kepada kita setiap hari. Kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala setiap hari. Yang satu saja dari nikmat yang kita bergelimang dengannya setiap hari, dunia beserta isinya kalah. Dunia beserta harta yang ada di dalamnya tidak ada apa-apanya dibandingkan satu saja dari nikmat yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Seorang muslim, seorang muslimah wajib menyadari itu agar dia pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Kalau antum belum bisa melihat dengan baik, ana datangkan satu contoh saja, wa ala hadza faqis, dan kiaskan yang lainnya seperti itu. Saya katakan satu saja nikmat Allah yang kita bergelimang dengannya setiap hari, setiap saat, dunia beserta isinya tak ada harga apapun dibanding nikmat itu. Contoh nikmatnya adalah jantung. Dunia beserta isi dan seluruh harta yang ada di dalamnya tak ada apa-apanya dibanding nikmat jantung. Karena tak ada orang yang rela jantungnya dibeli dengan kekayaan sebanyak kekayaan yang ada di permukaan bumi ini. Tak ada orang yang berakal yang mau menjual jantungnya. Itu artinya dunia beserta isinya tak ada apa-apanya dibanding nikmat, rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita setiap hari. Dan masih banyak nikmat yang lainnya, ya, seperti itu. Akan tetapi manusia yang sering salah melihat, dia melihat harta dunia yang tidak seberapa begitu besar dan dia tidak pernah peduli kepada nikmat jantungnya. Jangan demikian saudaraku, jangan demikian saudariku. Rahmat dan nikmat Allah tiada tara dan tiada terhingga
kita bergelimang dengannya setiap hari dan setiap saat. Bahkan di saat kita tidak sadarkan diri, jantung itu tetap bekerja untuk kita, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah suri tauladan terbaik di permukaan bumi. Tidak hanya urusan syariat, urusan agama dan urusan akhirat, Nabi Muhammad SAW pun yang terbaik dalam segala urusan di permukaan bumi. Apapun perkara kebaikan di permukaan bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Karena Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Allah tidak mengatakan suri tauladan yang terbaik dalam urusan agama. Allah tidak mengatakan suri tauladan yang baik dalam urusan akhirat, tidak. Allah mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik, berarti terbaik dalam segala-galanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat kebaikan-kebaikan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, kita akan merasakan dan bisa melihat bahwa Rasulullah yang terbaik. Pemimpin terbaik di permukaan bumi Rasulullah. Ayah terbaik di permukaan bumi Rasulullah. Suami terbaik di permukaan bumi Rasulullah. Sahabat terbaik di permukaan bumi Rasulullah. Tetangga terbaik di permukaan bumi Rasulullah. Orang kesehatannya terbaik di permukaan bumi Rasulullah. Cara tidur terbaik di permukaan bumi, cara tidurnya Rasulullah. Cara makan terbaik di permukaan bumi, cara makannya Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Semua kebaikan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat. Poin ini sebenarnya kalau kita ingin jabarkan, maka poin yang sangat panjang, bahwa Nabi Muhammad lah yang terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Bagaimana tidak? Kepadanya diturunkan firman Allah dan beliau membacanya, dan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa beliau pasti dikabulkan oleh Allah, sehingga beliau benar-benar menjadi orang yang paling mendapatkan hasanah fid dunya dan paling mendapatkan hasanah di akhirat. Kalau ada yang kita kurang mengerti, dalami lagi, tanyakan lagi, diskusikan lagi, tadabburi lagi, fikirkan lagi, sampai bertemu bahwa Nabi Muhammad lah yang terbaik dalam segala-galanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sebagaimana yang telah diumumkan, disampaikan kepada kita semuanya, bahwa bahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini antara maghrib dan isya, dan dilanjutkan setelah adzan isya sampai kita melaksanakan salat isya berjamaah. Temanya berjudulkan apa? Benar di dunia, salah di agama. Yang kita maksudkan dalam judul adalah ada beberapa hal yang sebenarnya antara dunia dan akhirat sama kaedahnya. Kaedahnya sama. Seharusnya kita menggunakan kaedah yang sama. Akan tetapi manusia, kaedah itu benar ketika dia lakukan untuk dunia dan salah ketika dia lakukan untuk agama. Harusnya dua-duanya menggunakan satu kaedah yang sama. Kaedah itu yang digunakan untuk sesuatu di dunia menjadi benar, dan kaedah itu yang harus digunakan untuk akhirat sehingga akhirat menjadi benar. Namun manusia menggunakan kaedah yang benar itu untuk dunianya. Begitu urusan agamanya, begitu urusan akhiratnya, kaedah itu dia tinggalkan. Padahal itu kaedah yang sama. Seharusnya dia gunakan dua-duanya untuk dunia dan di akhirat. Akan tapi syaitan menjebak mereka untuk keluar, sehingga sesuatu yang kaedahnya sama, harusnya dipakai kaedah yang sama, manusia benar menggunakannya ketika berhubungan dengan masalah-masalah dunia. Namun kaedah itu mereka tinggalkan di saat mereka berurusan dengan
agama atau ketika mereka sedang membicarakan, sedang membahas urusan agama atau urusan akhirat atau urusan surga. Ini dia judul materi dan makna materi, dan insya Allah kita akan bawakan sampai kajian ini selesai, sampai tanya jawab bi'idznillah azza wajal yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, kita menemukan melalui pelajaran agama yang kita pelajari, melalui kaedah-kaedah yang kita pelajari, dan kita melihat kehidupan manusia yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, dari orang-orang yang hidup bersama kita, kita melihat hal yang salah dan keliru dalam menggunakan kaedah ketika berurusan dengan agama, namun kaedah yang sama dan kaedah itu digunakan untuk urusan dunia sehingga menjadi benar. Salah satu di antaranya, yang pertama adalah kaedah tentang rezeki dan kesolehan. Kaedah tentang apa? Rezeki dan menjadi orang saleh. Kalau tadi kita katakan bahwa seharusnya kaedah rezeki dan kaedah menjadi orang saleh satu kaedah. Kenapa satu kaedah? Karena kedua-duanya sesuatu yang tertulis dalam catatan amal. Kedua-duanya sesuatu yang telah dituliskan di dalam rahim ibu kita. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, ketika seorang bayi di dalam janin ibunya, yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat, wa yu'maru bi nafhir ruh, diperintahkan untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Dituliskan untuknya 4 perkara. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa diperintahkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara, menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amalnya, menuliskan dia apakah dia adalah orang yang beruntung, bahagia alias penduduk surga, ataukah dia adalah orang yang celaka, penduduk neraka. Lihat, di sini ada rezeki telah dituliskan. Di situ ada amal sebagai amal orang yang saleh telah pula dituliskan. Berarti dia sama-sama dituliskan oleh malaikat di dalam rahim seorang wanita pada janin yang ada di dalam rahim itu. Harusnya kan kaedahnya sama, karena sama-sama ditulis dan sama-sama tercatat dalam lembaran takdir. Baik takdir adalah takdir tahunan, baik takdir adalah takdir umur, baik takdir adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Semua telah tercatat. Namun berhadapan dengan dua ini, manusia menggunakan kaedah yang benar urusan rezeki. Namun kaedah yang benar itu mereka tinggalkan ketika sudah berurusan dengan amal saleh. Baik, kita mulai dari benarnya mereka menggunakan kaedah di dalam rezeki. Manusia ketika berhadapan dengan rezeki, kaedahnya adalah mau sukses kerja keras. Jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan, harus ulet, harus gesit, harus banting tulang, harus berikhtiar maksimal, harus bertanya kiri dan kanan, harus membaca, harus melakukan update terus, dan seterusnya dan seterusnya. Dan semua kaedah itu kaedah yang benar ketika berhadapan dengan urusan rezeki, walaupun dia telah tertulis. Tak ada orang yang berakal mengatakan, kan sudah tertulis rezeki saya, biarlah saya di rumah saja duduk-duduk manis, biarlah saya main game saja di rumah saya tidak mencari nafkah, saya tidak perlu buka warung, saya tidak perlu buka perusahaan, saya tidak perlu membuka usaha,
di sana, di sini, mencari karyawan, berdagang. Saya tidak perlu menjadi karyawan, saya tidak perlu mengais rezeki, karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Karena kalau dia mengatakan seperti itu, dia akan ditertawakan manusia. Kaedahnya salah. Karena di kaedah manusia ingin sukses di dunia, kerja keras. Sehingga akhirnya manusia, walaupun dia tahu rezekinya telah tertulis, dia tidak berpangku tangan dan bersandarkan rezeki yang tertulis di dalam catatan takdirnya. Dia berikhtiar, dia berusaha, dia bertungkus lumus, dia bekerja keras, dia buka perusahaan, dia buka toko, dia mendaftarkan dirinya menjadi karyawan dan menjual sebagian waktunya untuk dibayar dengan gaji bulanan. Dan tidak dia katakan rezeki sudah tertulis, biarkan saja. Toh kalau Allah katakan rezeki saya banyak akan banyak, kalau Allah takdirkan rezeki saya sedikit maka akan sedikit. Takkan ada yang seperti itu kecuali orang yang tidak waras, atau orang yang bersembunyi dengan takdir di balik kemalasannya. Dia bersembunyi dengan takdir, tapi sebenarnya yang ada saya malas, saya malu. Termasuk yang sering malu adalah orang yang baru saja keluar dari perusahaan besar sehingga harus bekerja dari bawah lagi, dan yang semisal dengannya. Tak ada yang kemudian berserah dengan takdir lalu kemudian tidak berusaha untuk mencari rezeki. Lihatlah dia keluar dari di pagi hari, pulang di sore hari. Dan itu benar. Rasulullah SAW berkata dalam masalah rezeki, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka kalian akan Allah beri rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Dia pergi keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar di pagi hari, dia kemudian masuk ke sarangnya lagi di sore hari dalam keadaan kenyang. Kenapa? Dia mengais rezeki dari pagi sampai sore. Dia bekerja keras dari pagi sampai sore, terbang ke sana mencari tempat di mana ada rezeki di sana. Dia pindah dari pohon ke pohon. Kadang dia turun ke tanah, kadang dia naik lagi ke pohon. Seperti yang kita lihat dari reaksi burung dan kerja burung mencari nafkah, mencari rezeki. Maka di sini burung berusaha keras, bekerja keras dari pagi sampai sore. Hal yang sama kalau kalian bertawakal kepada Allah, lalu kalian berikhtiar, kalian gunakan siang untuk mencari nafkah, maka pasti Allah berikan rezeki kepada kalian. Dan Allah ketika memberi rezeki kepada manusia tentu lebih banyak daripada rezeki yang Allah berikan kepada burung. Buktinya burung tidak pernah stok makanan di rumah. Ada burung stok makanan di sarang, dia cari-cari untuk hari ini, kemudian dia cari-cari, dikumpul, dibawa pulang ke sangkarnya. Ini untuk stok besok ada? Enggak ada. Sementara manusia punya stok sampai sebulan ke depan, punya stok sampai seminggu ke depan. Itu soal stok barang yang ada. Kemampuan untuk membeli lebih banyak lagi. Kenapa manusia ragu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya? Tidak boleh ragu. Dia mencari rezeki, dia mengais, sayang 1000 sayang. Kaidah yang sama untuk urusan akhirat, kaidah yang sama untuk urusan agama, kaidah yang sama untuk urusan mencari kesolehan, tak dia perlakukan. Soal urusan kesolehan dia serahkan kepada takdir, kemudian dia pun berpangku tangan. Seharusnya nggak begitu kan? Ketika ditanya kenapa, sudah tertulis, sudah ada takdirnya, ngapain kerja keras? Kalau ditakdirkan jadi orang saleh, akan jadi orang saleh. Kalau ditakdirkan jadi orang yang tidak saleh, akan menjadi orang yang tidak saleh. Gak perlu, biarkan Allah dengan takdirnya. Lihat, padahal kaidahnya sama. Ingin jadi orang saleh, harusnya bekerja keras. Bekerja keras untuk menjadi orang saleh. Bahkan kerja keras seorang insan untuk menjadi orang saleh harusnya lebih hebat dari kerja kerasnya mengais rezeki. Karena dia mengais rezeki untuk kehidupan dunia yang akan segera berakhir. Dan dia mengais kesolehan untuk kehidupan akhirat yang takkan pernah berakhir.
sebagaimana yang kita imani. Dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam iman kita tentang kehidupan akhirat tak akan pernah apa? Berakhir. Seharusnya mana yang lebih kuat usahanya? Untuk kehidupannya yang takkan pernah berakhir, atau untuk kehidupannya yang sebentar lagi akan berakhir? Kenapa saya menggunakan kalimat sebentar lagi? Karena kita umat episode terakhir. Betul tidak? Umat episode terakhir adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau yang sudah episode yang terakhir, itunya sebentar lagi habis. Dan umat episode yang terakhir ini pun sudah berjalan lebih daripada 1400 tahun. Dan kenapa kita katakan sedikit lagi berakhir? Karena ciri-ciri kiamat besar memang belum datang, namun ciri-ciri kiamat kecil sudah hampir semuanya datang. Tinggal sedikit lagi menunggu ciri-ciri kiamat kecil datang, akan tiba ciri-ciri kiamat besar, dan setelahnya akan datang hari kiamat. Kalau ataupun kita tidak bertemu dengan hari kiamat itu, kemungkinan bertemu dengan maut lebih cepat daripada itu. Kapan kita bertemu dengan kematian kita? Tadi malam, tadi siang kita masih berbicara dengannya, sekarang kita dapat berita dia meninggal dunia. Maka usia manusia lebih singkat daripada mungkin, wallahu alam, daripada hari akhirat. Namun hari akhirat pun adalah hari yang sebentar lagi akan datang. Ayat-ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran Allah berbicara bahwa dia waktu yang sudah sangat dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia mengira akhirat itu masih lama lagi, jauh. Kami melihat bahwa akhirat itu sudah sangat dekat. Nabi Muhammad SAW mengginikan jarinya seraya mengatakan, diutusnya aku dan hari kiamat bagikan dua jari ini. Nabi Muhammad mengatakan, sekarang malaikat Israfil telah meletakkan sangkakala ke mulutnya dan matanya menatap ke arah arasy, tinggal menunggu waktu perintah untuk ditiup. Pertanda bahwa akhirat sudah sangat dekat. Dan dunia akan segera berakhir. Sementara akhirat adalah kampung tanpa batas waktu akhir. Mana yang harusnya kita lebih keras, bertungkus lumus, harus bekerja lebih hebat? Untuk yang mana? Untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk akhirat. Tapi manusia tidak seperti itu. Manusia benar-benar bekerja keras untuk dunianya, tak bekerja keras untuk akhiratnya. Mayoritas manusia, kita tidak mengatakan semua manusia, namun mayoritas manusia seperti itu. Mayoritas manusia seperti itu. Kalau kita termasuk mayoritas ini, taubatlah. Karena mayoritas biasanya angka kesalahan. Mayoritas biasanya adalah untuk kesesatan. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan yang ada di permukaan bumi, yang ada mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, ketika seorang disuruh untuk melakukan salat, disuruh untuk meninggalkan maksiat, untuk mencapai kesolehan, dia mengatakan, kalau takdirnya saya jadi orang saleh, saya akan jadi orang saleh. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Dan ini adalah godaan syaitan yang terbesar pada kebanyakan manusia yang hidup di zaman kita sekarang. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita berikhtiar, bekerja keras. Kita buka pintu-pintu kebajikan. Kita buka toko-toko amal saleh. Kita buka perusahaan-perusahaan amal saleh. Agar kemudian amal saleh itu menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat kita yang lebih panjang, bahkan untuk selama-lamanya. Dan tidak seperti itu manusia. Oleh karena itu Allah kritik kita, Allah sentil kita di dalam Al-Quran, dan hampir setiap ahad, setiap pekan kita dengarkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik. Padahal akhirat lebih kekal. Inna dalam surat Al-Insan, inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka banyak mencintai kehidupan dunia yang akan segera berakhir. Namun mereka tinggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat, yaitu hari akhir. Maka berjibakulah untuk kampung akhirat sebagaimana kita berjibaku untuk kampung dunia.
Dan jadikan jibaku kita untuk akhirat kita lebih hebat daripada jibaku kita untuk kampung dunia kita. Jadikan usaha kita untuk menjadi orang saleh lebih hebat daripada usaha kita menjadi orang yang mengais rezeki di permukaan bumi. Itu yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Setiap kita membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, itu yang Allah inginkan. Ketika kita membaca hadis-hadis tentang Nabi, itu yang beliau perintahkan kepada kita. Mari introspeksi diri. Sudahkah dua-duanya kita perlakukan sama? Dan kemudian kita jadikan akhirat lebih daripada dunia? Hanya kita yang tahu. Bagaimana kita berhadapan dengan mengais rezeki di dunia dan mengais rezeki untuk akhirat. Karena mengais rezeki untuk akhirat pun dilakukan di mana? Di dunia. Akhirat bukan tempat untuk beramal. Akhirat hanya tempat untuk negeri balasan. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan, dan Allah rajanya. Raja pada hari pembalasan itu, penguasa hari pembalasan itu. Kalau dia penguasa hari pembalasan, maka di dunia pun dialah penguasa yang sebenarnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita melihat manusia dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, malas-malasan. Kalau sudah datang Ramadan, masjid penuh. Setelah Ramadan datang jamaah pun, setelah Ramadan pergi jamaah pun menghilang, tinggal 3 saf. Safrudin, Safiuddin, sama Safiione. Tinggal 3 saf lagi tinggal di masjid, yang lain entah kemana. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mana yang lebih utama? Kenikmatan akhirat tanpa batas waktu, ataukah kenikmatan dunia yang sebentar? Lihat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar jadikan apa yang beliau miliki untuk akhirat. Secuil kecil beliau tinggalkan untuk dunianya. Pelajarilah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang terbaik dalam urusan ini. Sampai-sampai beliau mengatakan suatu hari, beliau mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dengarkan Nabi Anda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan beliau ingin mendidik kita. Suatu hari beliau di sore hari sedang bersama Abu Dzar Al-Ghifari, dan Rasul berkata, ya Abu Dzar, apakah engkau melihat kepada gunung Uhud? Yang pernah umroh, yang pernah haji, pasti tahu berapa besarnya gunung Uhud. Seandainya Allah menjadikan gunung Uhud ini emas dan Allah berikan kepada aku, maka aku akan bagi-bagikan gunung Uhud ini dan kepada orang-orang, dan aku ingin 3 hari semuanya selesai dibagi-bagikan. Itulah Rasul Anda. Dan Rasul tidak berdusta dalam ucapannya, karena beliau tidak pernah berdusta. Memang tidak pernah Allah jadikan gunung Uhud emas untuk Nabi kita. Namun kalau itu yang terjadi, itu yang akan dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak wajib harus seperti Nabi, karena beliau adalah orang yang paling hebat dalam masalah ini. Akan tetapi mari kita bertanya, sudahkah kita berusaha untuk agama kita? Sudahkah kita berkorban untuk agama kita? Sudahkah kita benar-benar serius untuk agama kita? Seperti kita berkorban untuk dunia kita, serius untuk dunia kita? Karena kebanyakan manusia tidak. Urusan dunia dia serius. Urusan agama bermalas-malasan, berpangku kepada takdir. Padahal kaedahnya sama. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak berusaha untuk jadi orang saleh? Sudah ada catatan takdirnya. Kalau hal yang sama kita katakan kepadanya, kenapa kamu berusaha untuk urusan rezeki, padahal sudah ada dalam catatan takdir? Oh iya, haruslah. Yang namanya rezeki harus dicari, kalau enggak kapan dia datangnya? Hal yang sama dengan kesolehan. Solehan harus dicari, kalau tidak kapan datangnya? Ada katanya, tuh Umar bin Khattab, rezeki datang, kesolehan datang kepadanya tiba-tiba, hidayah datang kepadanya tiba-tiba. Hidayah dan kesolehan datang kepadanya tiba-tiba. Kita katakan kepadanya, ya akhi, dari sekian banyak para sahabat, yang seperti Umar berapa orang? Ratusan ribu para sahabat, yang seperti Umar berapa orang? Hanya satu Umar, orang sendiri. Yang lainnya tidak. Ya, kalau Anda akan dipilih oleh Allah seperti Umar, kalau tidak apa nasibmu? Hah? Iya, kalau Anda dipilih seperti Umar, maksiat, kemudian tiba-tiba mendapat hidayah, langsung masuk Islam, lalu menjadi yang terbaik. Iya, kalau Allah pilih Anda sebagai Umar, kalau tidak apa nasib?
Dan jangan lupa, Umar didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan agama Islam dengan salah seorang Umar yang ada di kota Mekah. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ammar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Muliakan Islam ini dengan salah seorang di antara mereka masuk Islam dan memeluk agama Islam. Dan Allah memilih Umar bin Khattab dan tidak memilih Ammar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, nama daripada Abu Jahal. Berarti masuk Islamnya Nabi Umar dengan doa berkah Nabi sallallahu, berkah doa Nabi SAW. Lalu Anda doa Nabi yang mana yang Anda harapkan? Doa Nabi mana yang datang kepadamu sehingga engkau mengatakan biarkan saya seperti Umar saja? Maka tidak benar. Dan Umar walaupun dia di atas agama musyrik, akhlaknya penuh dengan akhlak Islam. Begitu yang persaksian kawan-kawannya, persaksian sahabat-sahabat Umar. Umar itu akhlaknya luar biasa, kejujurannya luar biasa, keadilannya luar biasa, amanahnya luar biasa, dan sifat penyayangnya luar biasa, kepemimpinannya luar biasa. Sehingga teman-temannya mengatakan akhlakmu akhlak Islam, tapi kamu masih di atas agama Quraisy. Seandainya kamu masuk Islam, kamu akan menjadi orang yang luar biasa dalam agama Islam. Begitu kata sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam sebelumnya. Maka masuk Islamlah wahai Umar. Akhlakmu akhlak umat Islam. Namun engkau masih di atas syirik. Berbeda dengan Abu Jahal yang akhlaknya bukan akhlak umat Islam. Nah, ma'asyiral muslimin, intinya adalah kembali kepada yang tadi. Tentang rezeki kita tidak urus. Karena semua manusia punya kaedah yang sama. Benar dalam kaedahnya. Oleh karena itu kita melihat semua manusia keluar mencari rezeki di pagi hari. Bukan hanya manusia, hewan pun seperti itu. Di pagi hari pergi mencari nafkah, sore hari pulang dari mencari nafkah. Nah, namun seperti itukah kita mencari kesolehan? Setiap hari ingin jadi orang saleh, setiap hari ingin mengamalkan amal saleh, setiap malam ingin beramal saleh, dan kita ingin sekali amal saleh kita diterima oleh Allah dan menjadi bekal untuk akhirat kita. Harus seperti itu. Dan harus jadikan akhirat kita, agama kita lebih daripada dunia kita. Kalau kita mencari rezeki untuk dunia, hanya urusan di dunia, hanya di siang hari, untuk akhirat harus di siang dan malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam hari maka berdirilah kalian untuk tahajud kepada Rabb kalian. Nafilatan lak, tidak wajib namun nafilah, sunat saja. Mudah-mudahan di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadamu posisi yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslim. Maka Nabi Muhammad siang dan malamnya beliau SAW beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengais rezeki akhiratnya, salat sampai kaki beliau bengkak. Dan kaki seseorang tidak mungkin bengkak kecuali terlalu lama berdiri. Itu darah turun ke kaki, ketika berbelok untuk naik ke atas terhalang dengan posisi kaki yang terus berada di tanah, akhirnya membengkak karena terlalu lama berdiri. Begitulah Nabi Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah sholat malam 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah membaca surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa beliau membaca surat Ali Imran 1 rakaat. Padahal beliau adalah orang yang tidak berdosa. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah pasti berdosa? Maka mari jangan serahkan kepada takdir. Naam, ada tulisan takdir dan harus berusaha. Dan orang yang berusaha dan ikhlas dalam usahanya, berusaha dan jujur dalam usahanya, baik di dalam urusan zahirnya adapun batin yang ada di dalam hatinya, dia benar-benar ikhlas kepada Allah, mustahil Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikannya orang penduduk surga dan saleh. Mustahil. Karena Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jalan kami, pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Akhir daripada surah Al-Ankabut. Ayat ini berada di akhir daripada surah Al-Ankabut, ayat yang terakhir. Maka dalam
mencari kesolehan jangan serahkan kepada takdir. Sebagaimana mencari rezeki kita tidak menyerahkan kepada takdir. Harus kita berusaha, bertungkus lumus, bekerja keras. Harus ada pengorbanan, harus ada usaha yang kuat untuk mendapatkan itu. Apabila kita lihat Nabi kita tercinta dan para sahabat, ternyata hari demi hari mereka adalah untuk itu, subhanallah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Berarti setiap hari bacaan beliau berapa? 10 juz. 10 juz. Dan beliau setiap hari dalam hidupnya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok, sampai meninggal dunia. Istri Nabi Ummu Salamah setiap hari sholat rawatib. Tak pernah tinggal sholat rawatib. Semenjak beliau dapatkan dari Nabi kita tercinta SAW pahala sholat rawatib adalah istana di surga, tidak pernah tinggal sholat rawatib. Makanya ketika tadi ditanya oleh panitia, habis sholat maghrib nanti sholat 2 rakaat dulu apa langsung kajian Ustadz? Jawaban saya, kajian. Karena ini sholat apa? Sholat rawatib. Maaf. Sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Karena ini sholat apa? Sholat rawatib. Undur kajian setelah kaum muslimin melaksanakan sholat rawatib. Demikian juga dengan Isya nanti kalau antum sholat Isya, sholat rawatib. Nah, sebagian kaum muslimin habis azan Isya, kemudian sholat Isya, tidak ada sholat rawatibnya langsung kajian. Ini salah. Sangat salah. Kenapa? Karena ada istana di surga yang kita lalaikan gara-gara hadir pengajian. Nah, jadi jangan pernah bersandarkan kepada takdir kemudian tidak bertungkus lumus dalam mencari kesolehan. Karena solehan dan rezeki sama, kaidahnya satu, sudah dijamin namun harus diusahakan. Yang tidak berusaha tidak dapat. Maka berusahalah untuk itu, bahkan menjadi orang soleh usahanya harus lebih kuat, harus lebih hebat, harus lebih banyak. Pengorbanan untuk menjadi orang soleh harus lebih daripada dunia. Begitu yang benar dalam agama kita. Berikutnya, untuk mencari kenikmatan di dunia, untuk mencari rezeki di dunia, manusia biasanya mencari skill dia. Apa skillnya untuk dia gunakan mencari rezeki di permukaan bumi? Dan ini ciri orang-orang yang sukses di dunia dalam mengais rezeki di permukaan bumi. Karena dia mencari skillnya apa? Maka ada yang skillnya berdagang, sukses dalam dunia perdagangan. Ada yang skillnya nendang bola, ya, akhirnya dia tiap hari nendang bola, mengasah skillnya untuk mencari nafkah. Akhirnya berhasil juga, sampai per minggu sekian miliar kok, gajinya demi skillnya itu. Walaupun saya merasakan aneh, hidup yang begitu mahal, kaki yang begitu mahal, jantung yang begitu mahal, masa digunakan untuk nendang bola setiap hari? Tapi itulah manusia. Ya. Jantung itu terlalu mahal kalau harus digunakan untuk nendang bola terus. Kaki itu terlalu mahal kalau harus digunakan untuk nendang bola. Anda diciptakan untuk hal yang lebih mahal daripada itu, untuk surga. Namun manusia ketika tidak tahu surga dan tidak tahu akhir, inilah jadinya. Yang dia tahu bagaimana mengais rezeki di dunia. Dan ketika meraih rezeki di dunia, dia mencari skillnya. Saya bisa apa? Saya pandainya di mana? Saya tajamnya di mana? Bahkan sampai ada yang skillnya tinju meninju, ya kan? Untuk mengais rezeki juga. Ada yang skillnya acting. Untuk mengais rezeki juga, aktor dan aktris. Ada yang rezekinya melawak, ada yang actingnya melawak. Untuk mengais rezeki juga, dan macam-macam. Intinya, skill saya apa? Itu dalam urusan dunia. Sehingga ketika ada ajang mencari skill dibuka, jutaan umat Islam datang untuk mempertontonkan skillnya agar terpilih menjadi bintang. Apakah kalimat jutaan terlalu berlebihan? Saya rasa enggak ya? Tak berlebihan. Memang jutaan, antri ingin menjadi bintang. Namun ketika dibuka lahan untuk menjadi orang saleh, mencari skill akhirat, hampir nggak ada yang datang. Hampir nggak ada yang datang.
Harusnya juga urusan di akhirat, juga dengan akhirat kita mencari surga, juga harus pakai skill dong. Mana yang lebih mahal, surga Allah atau kenikmatan dunia? Mana yang lebih mahal, surga Allah atau hasil-hasil dunia yang dihasilkan oleh skill manusia di permukaan bumi? Surga lebih mahal, berarti kita harus mencari surga pakai skill juga. Bertanyalah kita kepada diri kita, apa skill saya untuk mencari surga? Jalan ke surga banyak. Tidak satu jalan kemana? Tidak satu jalan ke surga. Jangan bilang ke Roma, nggak ada artinya Roma bagi kita. Mau ngapain kita ke Roma? Entah siapa yang membuat kalimat ini. Jangan mau ikut pola bahasa orang. Tidak satu jalan, ngapain ke Roma? Kita katakan tidak satu jalan ke surga. Sama dengan kita mengucapkan burung masjid. Jangan bilang burung. Siapa yang mengatakan dia itu burung itu? Burung itu beribadah kepada Allah atau tidak? Burung itu berbuat syirik atau tidak? Tidak. Kenapa disebut burung gereja? Sebut burung masjid. KTP-nya Islam itu. Saya yakin marah dia tuh kepada kita ketika disebut burung gereja. Jangan ikut arus manusia. Kita punya cara tersendiri untuk menunjukkan identitas kita. Dan saya udah bertahun-tahun gak mau menyebutnya burung itu. Saya selalu menyebutnya burung masjid. Karena kalimat-kalimat itu membuat kita merasa aneh. Kok dinamakan itu? Kenapa? Tidak satu jalan ke surga. Nah, ketika itu banyak jalan ke surga, pertanyaan kita, dari sekian banyak jalan ke surga itu, skill saya yang mana? Sekian banyak orang cara meraih rezeki untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan kekayaan dunia. Skill saya yang mana? Kata penduduk-penduduk dunia, kata pencinta-pencinta dunia dan pencinta surga pun mengatakan hal yang sama. Harusnya begitu, kaidahnya sama. Untuk mencari dunia kita harus punya skill. Kalau hanya ikut-ikutan saya tanpa skill, insya Allah susah dapatnya. Hal yang sama dengan surga. Mari lihat skill kita. Jangan asal-asalan, jangan asal ikut, jangan iman kita di urusan dunia tergantung situasi dan keadaan, tergantung musim iman kita beriman, musim maksiat kita ikut maksiat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la takun imma'ah, jangan menjadi manusia itu dalam imannya ikut-ikutan. In ahsanan nasu ahsant, wa in asa'u asat. Kalau manusia menjadi baik, aku ikut baik bersama mereka. Kalau manusia buruk, aku akan ikut buruk bersama mereka. Jangan seperti itu. Walakin qul, katakan. Akan tapi katakan, in ahsanan nasu ahsant. Kalau manusia baik, aku akan tetap baik seperti mereka. Wa in asa'u ahsant. Kalau mereka berbuat buruk, aku akan tetap berbuat baik. Ini orang muslim yang tidak ikut-ikutan. Giliran iman bagus di puasa, imannya pun meningkat di puasa. Giliran orang rajin baca Quran bulan puasa, dia akan rajin pegang Al-Quran. Begitu Al-Quran ditinggalkan orang di bulan Syawal, dia pun ikut meninggalkan Al-Quran dan bertemu Al-Quran Ramadan yang akan datang. Itu ikut-ikutan dan khawatirnya tidak diterima oleh Allah karena ikut-ikutan. Cari skill saudaraku. Para sahabat saja skillnya berbeda-beda. Abu Hurairah penghafal hadis, Umar setan takut kepadanya, Utsman orang yang malaikat pun malu kepadanya, Abu Bakar punya skill yang beraneka ragam, namun yang terbaik adalah pengasih dan penyayangnya. Yang ahli Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari ahli Al-Quran, ahli hadis juga Abdullah bin Amr bin As, ahli tafsir Abdullah bin Abbas, ahli faraid Zaid bin Thabit, ahli hukum halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Lihat beraneka ragam keahlian para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ahli jihad, kerjanya perang jihad menegakkan agama Allah, Khalid bin Walid. Lihat para sahabat punya skill yang berbeda-beda untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencari skill kita? Coba lihat. Seorang muslim biasanya punya sebuah ibadah yang lebih suka dia kerjakan dibanding ibadah yang lain. Yang lebih mudah baginya mengerjakan ibadah itu dibanding ibadah yang
yang lain. Jam berapa azan? 1 menit lagi? 1 menit lagi? Baik. Apa tadi? Iya betul, cuman poin apa tadi terakhir? Baik, Khalid bin Walid ahli dalam jihad. Maka lihatlah kita ketika akan beribadah, mana ibadah yang paling mudah kita kerjakan, yang paling dekat dengan sifat kita. Dan kita tidak akan bisa menjadi orang yang ahli skill dalam banyak hal. Ada orang yang mudah baginya sedekah, maka jadilah orang yang punya skill dalam. Ada orang yang mudah baginya puasa, mudah baginya kalau sudah puasa itu nyaman, tenang, maka jadilah orang yang punya skill dalam puasa. Ada orang yang mudah baginya Al-Quran, maka jadilah orang yang punya skill untuk mencari surga dengan Al-Quran. Ada orang yang mudah baginya menjadi orang pemaaf. Ada orang yang mudah baginya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada yang mudah baginya menuntut ilmu. Ada yang mudah baginya ini, ada yang mudah baginya itu, beraneka ragam. Dan ada orang yang memiliki beberapa skill, mudah baginya memaafkan, mudah baginya menuntut ilmu, mudah baginya. Tapi tak banyak yang seperti itu. Maka jadilah orang yang mencari surga Allah pakai skill, jangan hanya sembarang-sembarangan saja. Ya, apalagi memberikan sisa-sisa daripada kemampuan kita untuk surga. Nanti kita bicara sedikit tentang sisa-sisa setelah azan Isya berkumandang. Nah, insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jangan mencari surga dengan sisa-sisa yang ada pada kita. Karena banyak sekali manusia kita lihat mencari surga sisa-sisa. Ketika berinfak, sisa-sisa uang, sisa-sisa belanja pasar. Ketika membuka dompet, cari bilangan paling kecil, sisa-sisa. Ketika mau membaca Al-Quran, sisa-sisa waktu. Udah capek mau tidur, nggak juga ngantuk, baru baca Quran. Tujuannya supaya cepat ngantuk. Sisa-sisa waktu. Mau menuntut ilmu, sisa-sisa waktu. Dahulukan dulu ini, baru kemudian nomor sekian nuntut ilmu. Sisa-sisa waktu. Waktu-waktu terjepit, baru kemudian untuk nuntut ilmu. Jangan saudaraku. Sholat pun sisa-sisa waktu. Kemudian ketika tersisa dari waktu subuh setengahnya yang terakhir baru sholat. Setengah jam yang terakhir. Waktu zuhur sudah mendekati jam 2:30 baru sholat. Waktu asar sudah mendekati jam 3:30 baru sholat. Yang biasanya agak cepat maghrib. Jangan. Karena ini agama, penting untuk kita kejar. Takutnya nanti kalau pun ke surga, takutnya dapat sisa-sisa. Sebagaimana kita mencari surga dengan sisa-sisa. Maksud saya sisa-sisa adalah orang yang masuk surga dahulu tanpa ke neraka, sudah masuk surga tanpa ke neraka. Orang yang sama-sama kita masuk neraka, yang imannya lebih hebat sudah diangkat lebih dulu ke surga Allah. Baru kemudian giliran kita diangkat, baru disuruh ambil yang sisa-sisa yang ada di surga Allah. Takutnya begitu. Karena kita tidak fokus dan tidak semangat mencari surga Allah dan memberikan sisa-sisa dari waktu kita, sisa-sisa dari harta kita, sisa-sisa dari tenaga kita untuk surga Allah tabaraka wa taala. Tidak. Berikan skillnya apa? Berusaha untuk mengalahkan orang dalam satu poin saja daripada jalan ke surga. Coba berusaha untuk mengamalkan firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mencari surga itu hendaklah mereka berlomba-lomba. Hendaklah orang yang saling kalah mengalahkan, saling kalah mengalahkan. Hendaknya mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha untuk saling mengalahkan. Namun mana berlomba-lomba untuk surga yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita? Mana kita berusaha untuk mengalahkan banyak orang di sekitar kita, sahabat kita, rekan kita, tetangga kita, keluarga kita, rekan kerja kita. Kita ingin mengalahkan mereka semuanya minimal dalam satu poin daripada poin mencari akhirat. Mana semangat itu dari diri kita? Mana semangat ingin mengalahkan orang itu dalam jiwa kita? Namun kalau bertanya mengalahkan orang dalam urusan dunia, banyak sudah contohnya. Tidak perlu kita utarakan satu persatu karena kita memiliki banyak contoh untuk itu. Mari saudaraku, jangan pernah biarkan
Keinginan kita untuk mencapai surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa skill. Karena pintu surga pun pakai skill kan? Ini pintu sedekah, ini pintu jihad, ini pintu salat, ini pintu orang yang rajin berpuasa dinamakan pintu Ar-Rayyan. Tidak dinamakan pintu salat, tidak dinamakan pintu sedekah, tidak dinamakan pintu jihad, tapi tidak juga dinamakan pintu saum atau siam, namun disebut pintu Rayyan. Karena saum artinya tidak makan, tidak minum. Dan namanya tidak cocok karena yang ada di dalam surga makan dan minum, akhirnya diberi nama pintu Rayyan, pintu orang yang dahaganya hilang, nggak ada lagi dahaganya, karena nama saum tidak cocok untuk surga. Subhanallah. Maka ahli Al-Quran akan mendapatkan tempatnya di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita tidak punya skill itu, apa yang akan kita jual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara surga adalah sesuatu yang paling mahal yang Allah perdagangkan kepada kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah bernama surga, mahal. Sahabat Nabi SAW ketika tahu mahalnya surga, seluruh yang mahal pada diri mereka keluarkan. Mereka tak ada menilai mahal apapun pada diri mereka kalau sudah berhubungan dengan surga. Sampai hal yang termahal dalam diri mereka bernama nyawa, mereka jual untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Al-Quran, surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari kaum mukminin harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka dengan memberikan kepada mereka surga. Kalau Allah membeli harta kaum muslimin dengan sedekah yang dikeluarkan oleh kaum muslimin, membeli nyawa kaum muslimin dengan jihad fisabilillah, maka artinya kaum muslimin menjualnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi anna lahumul jannah, dan pembayarnya Allah berikan kepada mereka surga. Mari saudaraku, introspeksi diri lagi kita. Kembali kita berintrospeksi diri, apa skill kita untuk mencari surga Allah. Dan jangan hidup tanpa skill untuk mencari surga, karena manusia pun hidup di dunia pakai skill. Untuk mencari dunia yang secuil mereka pakai skill. Yang tidak pakai skill payah hidupnya. Demikian juga untuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaedah yang sama, yang harus diperlakukan sama. Dan jangan kemudian untuk dunia kita pakai skill, namun untuk akhirat kita tidak menggunakan skill kita di akhirat untuk mengejar akhirat. Takutnya nanti tak punya pintu yang spesial untuk kita. Maka perlihatkan kepada Allah, tidak perlu perlihatkan kepada manusia. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang sedang berjibaku. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang sedang bersungguh-sungguh. Hanya Allah yang tahu bagaimana tingkat ketakwaan yang ada di dalam dada kita. Semua kita yang hadir di sini kita tidak tahu siapa yang paling terbaik dari kita. Boleh jadi si A, boleh jadi si B, boleh jadi si X, boleh jadi si L, boleh jadi si M dan yang lainnya. Boleh jadi orang yang sedang berbicara ini adalah orang yang terburuk di antara yang ada. Boleh jadi, Allahu a'lam. Walaupun na'udzubillahi min dzalik. Dan boleh jadi menengah, boleh jadi di atasnya, di bawahnya. Karena hanya Allah yang tahu. Karena kemuliaan manusia di sisi Allah, bagaimana dia memiliki ketakwaan. Dan ketakwaan hanya ada di dalam dada, hanya Allah yang tahu tingkat ketakwaan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ini kaedah yang sama. Untuk dunia kita membutuhkan skill. Kemudian untuk akhirat juga kita membutuhkan skill. Jangan kemudian untuk dunia kaedahnya benar, namun untuk akhirat kaedahnya salah. Sebenarnya kaedahnya sama. Mencari dunia yang sedikit saja. Dunia ini sedikit. Allah yang mengatakannya sedikit. Rasul yang mengatakannya sedikit, bukan saya. Kita pakai skill. Tah skill kita dagang mobil. Tah skill kita dagang pensil. 1 bulan 5 kontainer. Tah skill kita dagang apa. Tah skill kita meracik herbal. Tah skill kita apa? Untuk dunia yang secuil, yang sedikit, yang bertambah banyak pun tetap kecil dan kerdil. Mencari itu pakai skill. Kenapa surga yang Allah puji-puji, surga yang Rasul puji-puji, tidak kita berusaha untuk sekuat tenaga punya skill untuk itu? Mari fikirkan saudaraku. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu
Akhirat lebih kekal untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa demikian bersahaja hidup sementara Raja Persia, Raja Romawi hidup dalam kemewahan yang luar biasa? Kata Nabi, biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat. Biarkan dunia untuk mereka, kata Nabi, untuk kita adalah akhirat. Tanamkan itu dari Nabi Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang ketiga, gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Ini kaidah. Gantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Namun sukses manusia dalam kaidah ini dalam urusan dunia. Namun dia tidak lakukan ini, kaidah ini dalam urusan akhirat. Dalam urusan agama dia tidak pakai kaidah ini. Dalam urusan dunia, Masya Allah, cita-citanya tinggi sekali. Ketika dia baca buku-buku orang-orang sukses, diajarkan oleh dia, oleh yang orang sukses di dunia itu untuk membangun cita-cita yang paling setinggi-tingginya. Saking tingginya sampai mati pun dikejar nggak kelar-kelar. Maka wajar manusia habis waktu untuk dunia, tak punya waktu untuk akhirat. Itu banyak sekali. Kenapa? Cita-citanya digantungkan di dunia terlalu tinggi. Dan bukan itu yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kita untuk seperti itu. Bahkan Nabi menyuruh menggantungkan cita-cita paling tinggi, tertinggi itu untuk urusan akhirat. Urusan dunia, qanaah. Namun sebenarnya katakanlah kaidah itu adalah kaidah yang tidak salah di dunia. Namun jangan lupa akhirat juga seperti itu. Akhirat juga justru harus lebih hebat tingginya dibanding dunia. Kata Nabi SAW, lihat, Nabi mendidik kita soal menggantungkan cita-cita tertinggi di surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah al-jannah, kalau kalian minta surga kepada Allah, fas'aluhul firdaus, minta kepada Allah surga firdaus, fa innaha a'lal jannah, karena surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, surga yang paling sempurna kenikmatan di dalamnya. Wa saqfuha arsyur rahman, atapnya arasy Allah yang maha pengasih. Lihat, Rasul menyuruh kita menggantungkan cita-cita kita di akhirat, cita-cita di tempat yang tertinggi. Dan ternyata tempat yang tertinggi bernama surga Firdaus. Dan orang yang serius dalam menggantungkan cita-cita tertingginya akan bekerja keras untuk mencapai cita-cita itu. Pasti kalau dia benar-benar cita-citanya tinggi, akan bekerja keras untuk sampai kepada cita-cita itu. Adapun sekedar menggantungkan cita-cita tertinggi di surga Firdaus kemudian bermalas-malasan, itu bohong, itu dusta. Lihat manusia sekarang, cita-cita untuk akhiratnya terlalu kerdil. Kata mereka, yang penting masuk surga walau di emperannya saja. Subhanallah. Anak mau tanya, di surga ada emperan kagak? Nggak ada toh? Berarti nggak pernah bisa masuk surga. Karena yang dia minta di surga itu nggak ada. Surga nggak ada emperan. Namun itulah cita-citanya yang sangat jongkok untuk surga. Yang penting katanya masuk surga. Baik, bagaimana kalau kaidah diperlakukan dalam urusan dunia? Yang penting punya tempat tidur walau di emperan. Ayo gimana? Bisa dikatakan orang yang sehat? Bisa dikatakan orang yang berakal? Kalau urusan dunia saja, kaidah ini tidak boleh diperlakukan dan tidak bisa diperlakukan. Yang penting ada tempat tidur, tidak terkena hujan, tidak terkena panas, walaupun emperan-emperan. Ini nggak laku, Pak. Namun kaidah yang sama mereka gunakan untuk surga. Yang penting itu masuk surga. Nggak dapat istana pun nggak apa-apa. Yang penting masuk surga, walau hanya di emperan saja. Kapan ada emperan di surga Allah? Manusia paling miskin di surga Allah mendapatkan kenikmatan di surga, bumi, dunia beserta seluruh isinya 10 kali lebih banyak daripada itu. 10 lipat dari kekayaan yang ada di dunia dan seisinya. Itu yang paling miskin di surga Allah. Mana emperan di sana coba? Berarti mereka tidak pernah masuk surga. A'udzubillahi min dzalik.
Tapi urusan dunia tidak, setinggi-tingginya dikejar terus. Kalau kita kembali kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan diletakkan surga adalah surga yang tertinggi untuk mencapai cita-cita tertinggi. Bahagian berikutnya kita ingin mempercepat saja karena waktu yang terbatas. Berikutnya kaidah yang sama antara penjara dan neraka. Kaidahnya sama. Maka harus diperlakukan sama. Jangan dibeda-bedakan antara kaidah surga dengan kaidah neraka dengan kaidah penjara. Karena sebahagian manusia muslim menanyakan kepada kita, kenapa ada neraka Ustaz? Kenapa ada neraka? Sulit baginya untuk memahami Allah menciptakan neraka. Dan itu sebagian mereka nanya kepada kita. Seandainya Allah tidak ciptakan neraka, kan semua kita ke surga. Pertama kita katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 23, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya Allah kenapa dia berbuat. Nggak boleh menanya kenapa Allah berbuat begitu, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah seperti itu, tidak seperti ini, tidak seperti itu. Nggak boleh. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat. Wa hum yus'alun. Mereka yang akan ditanya kenapa mereka berbuat. Karena Allah ketika berbuat, Allah melakukan yang terbaik dan terbenar, tidak ada salah. Karena Allah Maha Alim, karena Allah Maha Hakim, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijaksana meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Sebagian manusia muslim bertanya, kenapa Allah ciptakan neraka? Gak boleh bertanya itu. Sulit baginya memahami ada neraka. Bagaimana caranya? Fahami bagaimana Anda memahami adanya penjara di permukaan bumi. Ada orang yang merasa, kenapa ada penjara? Ada nggak? Pernah antum bertanya? Mendengar orang yang bertanya, kenapa ada penjara di permukaan bumi ini? Di Jakarta ada penjara, di Bandung ada penjara, Surabaya ada penjara, Pekanbaru ada penjara, di mana-mana ada penjara. Bahkan di hutan dibuat penjara. Kenapa ada penjara? Dan tak ada orang yang protes dengan adanya penjara. Karena kata mereka, penjahat tempatnya yang layak di penjara. Demikian juga penjahat dalam agama tempat layaknya di mana? Neraka. Apa yang salah? Kenapa Anda tidak merasa salah penjahat diletakkan di dalam penjara? Kenapa Anda tidak merasa penjahat dalam urusan agama diletakkan di neraka? Hal yang sama. Menegakkan keadilan adalah menghukum orang yang salah agar dihukum. Itu dia keadilan, dan keadilan adalah kebaikan. Hal yang sama Allah di akhirat menegakkan keadilan sehingga yang salah dihukum oleh Allah, dan tempat hukumnya bernama neraka, sebagaimana tempat yang bersalah dihukum di dunia dan tempatnya bernama penjara. Yang salah itu adalah ketika penjahat tidak diletakkan di penjara, namun diletakkan di jabatan menteri. Nah, itu yang salah, padahal penjahat diletakkan di tempat mulia, berdasi, mengurus negara. Itu yang tidak benar. Sebagaimana Abu Jahal tidak salah kalau Abu Jahal diletakkan di surga, karena tempatnya yang layak adalah di neraka. Baru salah kalau Abu Bakar yang diletakkan di neraka, itu salah, karena tidak layak Abu Bakar berada di neraka. Maka Abu Jahal tidak layak ke surga, yang layak baginya neraka, penjahat kelas kakap di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Fir'aun, demikian juga dengan Qarun, demikian juga dengan Abu Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya. Demikian juga dengan Namruz, demikian juga dengan petinggi-petinggi zaman Nabi Nuh yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya dan seterusnya. Tempat mereka tidak pantas di surga karena mereka adalah penjahat-penjahat agama yang menghalang-halangi dakwah Rasul kita tercinta, yang kemudian ingin membunuh Rasul kita tercinta, yang kemudian membunuh orang-orang yang beriman, mengadab dan menganiaya orang yang beriman, mencaci maki mereka, menghalang-halangi ibadah mereka. Tak pantas untuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Allah tak pantas ke surga Allah, maka dipantaskan masuk neraka. Dan apa yang aneh dalam itu? Penjahat dihukum, penjahat dimasukkan tempat hukuman. Tak ada yang aneh.
Karena di akhir Allah akan menegakkan keadilan sebagaimana yang Allah katakan. Maka menegakkan keadilan adalah kemuliaan. Menegakkan keadilan adalah kebenaran. Menegakkan keadilan adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Demikian juga di akhirat. Adanya surga dan neraka adalah ketika Allah menegakkan keadilannya, sehingga yang di neraka benar-benar adil masuk neraka, dan yang masuk surga adil masuk surga, bahkan lebih daripada itu. Allah memberikan kenikmatan yang jauh lebih hebat kepada mereka, lebih daripada amalan mereka. Semoga Allah menjadikan kita penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, di antara hal yang benar kaedahnya di dunia dan salah urusan agama adalah memuji orang yang telah berbuat baik kepada kita. Memuji dan patuh dan taat kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini sebuah kaidah yang manusia perlakukan benar di dunia dan salah di agama. Kalau orang telah berbuat baik kepada kita, berbuat baik kepada kita di dunia, maka kita akan gampang memujinya. Kemudian apa yang dia perintahkan kita ikuti, apa yang dia mau kita ikuti. Kalau dia berbuat baik kepada kita, contoh terbesar adalah orang tua kita sendiri. Orang tua kita telah berbuat baik kepada kita, akhirnya gampang kita memuji-muji orang tua kita. Gampang bagi kita untuk mengikuti perintah orang tua kita. Gampang bagi kita untuk ketika dilarang kita berhenti daripada apa yang dia larang, karena dia telah berbuat baik kepada kita. Kita dilahirkan, kita diberi nafkah, kita diberikan perhatian dengan izin Allah. Mereka melakukan semua itu. Mereka bertungkus lumus untuk membesarkan kita. Akhirnya kita mudah, karena kita tahu mereka telah mengorbankan banyak hal untuk kita. Taib urusan agama, Allah telah berbuat baik luar biasa kepada kita. Bagaimana kita memuji Allah? Bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah? Bagaimana kita patuh dan taat kepada larangan-larangan Allah? Kalau ada orang meminjamkan kepada kita sebuah mobil bernama mobil Avanza. Dia katakan, pakailah mobil Avanza, saya pinjamkan. Biaya BBM-nya saya bayar. Bengkelnya saya yang bayar. Kalau ada insiden saya yang bayar. Tapi pesan saya, jangan gunakan ke diskotik. Jangan gunakan ke tempat ini, ke tempat ini. Gunakanlah untuk pergi kerja, gunakanlah untuk ke pasar, gunakanlah untuk ke masjid, gunakanlah untuk berbakti kepada orang tua, gunakanlah untuk jalan-jalan sampai ke Surabaya, balik untuk keluarga, silakan. Tapi jangan gunakan untuk ini. Gerangan apa kita katakan kepada dia? Terserah saya, kan kamu pinjamkan saya, begitu? Hah? Mobil Innovanya dia pinjamkan, BBM-nya dia bayarkan, biaya bengkel bulanannya dia bayarkan. Kalau ada insiden dia yang nanggung. Lalu kita katakan terserah saya, kan mobil sudah kamu pinjamkan ke saya, terserah saya, mau saya pakai buat apa? Ada orang ngomong itu. Walaupun orang yang meminjamkannya tak melihat dia menggunakan mobil ketika dia di Surabaya, dia tidak akan mau menggunakan, karena pesan dari orang yang meminjamkan mobil punya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu tidak boleh begini. Lalu kenapa banyak hal yang dipinjamkan Allah kepada kita, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, terserah saya ya Allah, saya gunakan untuk apa, jangan diatur-atur. Mata saya gunakan untuk apa, terserah saya. Wong saya yang punya mata. Kaki saya langkahkan kemana, terserah saya. Wong saya yang punya kaki. Padahal semua itu amanah Allah. Lisan saya gunakan untuk apa, terserah saya. Padahal itu Allah yang ngasih kepada kita. Betul tidak? Ada kita yang menciptakan tulang kita sendiri. Ada kita yang menciptakan hidung kita sendiri. Kalau ada nggak kayak gini hidung antum, pasti kita ingin hidung yang lebih sempurna daripada yang sekarang. Tak akan seperti ini mata kita, tak akan seperti kegantengan kita, dan mungkin tidak mau tinggal di negeri yang seperti ini. Kita tinggal di Mekah. Namun bukan kita yang ngatur, kita hanya dipinjamkan. Yang meminjamkan kepada kita adalah Allah. Semua ini adalah amanah. Allah berikan kepada kita harta, amanah yang diberikan oleh Allah. Namun Allah atur, harta yang kuberikan kepadamu wahai manusia, gunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jangan gunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Namun kita seolah-olah mengatakan kepada Allah, jangan atur-atur saya. Terserah saya menggunakan harta saya untuk apa. Lisan ketika Allah berikan kepada kita sebagai amanah, Allah atur, gunakanlah lisan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita tidak mau menyebutkan satu persatu, terlalu banyak kan? Jangan gunakan lisan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Namun manusia banyak yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah
yang telah memberikan kepadanya. Ini beberapa kaidah, ya, dan banyak lagi kaidah-kaidah lain kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini yang sebenarnya antara dunia dan agama sama, berlaku sama. Namun sayang, manusia dalam urusan dunia benar, namun dalam urusan agama salah. Sampai di sini materi kita sampai di sini. Setengah jam ke depan insya Allah untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Kalau kita ada ilmunya kita jawab, dan kalau kita tidak ada ilmunya kita katakan wallahu. Ustadz, apakah meninggalnya atau sakitnya seseorang termasuk ke dalam 4 hal yang disebutkan malaikat? Naam, semuanya termasuk, karena termasuk dalam amalnya. Amalnya adalah seluruh yang terjadi sampai hari kiamat, termasuk dalam situ. Sakitnya, meninggalnya, apalagi meninggalnya, masuk dalam catatan malaikat. Bagaimana caranya agar kita bisa sungguh-sungguh untuk mencari kebaikan untuk akhirat? Karena kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang futur. Mohon doanya Ustadz agar bisa istiqamah. Kalau antum kadang-kadang semangat, kadang-kadang futur, kadang-kadang melemah, kadang-kadang semangat lagi, melemah lagi, itu artinya Anda masih manusia. Bersyukurlah masih menjadi manusia. Manusia memang begitu. Kodrat manusia seperti itu. Iman itu yazidu wa yanqus. Asal futurnya tidak kepada maksiat. Kadang-kadang baca Qur'annya futur, hanya 1 halaman 1 hari. Padahal biasanya 1 juz 1 hari. Gak apa-apa. Futur seperti itu gak apa-apa. Tapi futur kalau maksiat jangan. Walaupun kadang-kadang terjadi juga. Kata para ulama, menjadi orang yang beriman adalah orang yang selalu mengerjakan yang diwajibkan Allah, dan kadang-kadang, hanya kadang-kadang terjerumus ke dalam maksiat, kemudian segera bertaubat. Bukan tidak terjerumus ke dalam maksiat sama sekali, karena yang tidak terjerumus ke dalam maksiat itu bukan sifat manusia. Menjadi orang yang beriman itu adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan ketaatan, kadang-kadang, sekali-sekali, mungkin sekali dalam 3 tahun, bukan sekali pagi, sekali sore, sekali malam. Itu bukan sekali-sekali namanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau antum kadang-kadang semangat ibadah, kadang-kadang melemah, itulah manusia. Karena kalau semangat terus gak pernah melemah, itu malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Selalu berzikir, beribadah, bertasbih siang dan malam, gak pernah lelah. Gak pernah capek. Itulah malaikat, dan kita bukanlah malaikat. Nah, skill untuk mencari rezeki, apakah sudah dikatakan juga skill untuk beramal saleh? Tidak. Karena skill mencari rezeki sifatnya duniawi dan hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Dan untuk menjadikannya amal saleh harus ada tambahan. Tambahannya adalah niat saleh. Skill mencari rezeki harus ditambahkan dengan sesuatu yang bernama niat yang saleh, niat yang baik. Kalau hanya skill mencari rezeki dunia saja, dia hanya sifatnya hanya mubah, tidak dosa, tidak pahala. Antum berdagang mencari rezeki, tak ada niat saleh. Pokoknya saya berdagang, itu hanya tidak dosa, tidak pahala. Namun diniatkan niat yang saleh. Contoh apa? Saya berdagang, namun harus jujur. Harus jujurnya niat yang saleh. Saya harus mencari rezeki yang halal, dengan amanah, tepat waktu, tak khianat, tak korupsi. Itu adalah niat yang saleh. Saya ingin menjadi guru matematika, karena itu yang pandai saya, namun saya niatkan agar kaum muslimin, anak kaum muslimin menjadi cerdas. Dan tidak hanya saya ajarkan matematikanya, namun saya nasihati juga soal surga dan nerakanya. Maka ada tambahan niat saleh sekedar menjadi guru. Maka dengan tambahan niat yang saleh itu, amalan mubah berubah menjadi ibadah. Saya dengarkan kaidah ini dari seorang ulama bernama Syekh Masyhur Hasan Salman.
Saya belum mendengarkan dari yang lain beliau mengatakan al-mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Seluruh yang sifatnya mubah apabila diingini dengan niat yang saleh berubah menjadi ibadah. Tidur mubah. Apabila kita ngantuk lalu tidur, tidak dosa dan tidak pahala. Namun ditambah dengan niat yang saleh, udah kita tidur sekarang. Supaya apa? Supaya nanti tahajudnya tidak ngantuk. Sudah ada tambahan niat saleh. Maka tidur berubah menjadi ibadah. Wallahu a'lam. Bagaimana menghadapi suami yang lebih banyak menggunakan akal dan logika? Bagus sebenarnya menggunakan akal dan logika, sangat bagus sekali. Karena akal dan logika adalah Allah ciptakan untuk yang baik. Tapi jangan hanya bersandarkan dan bertelekan kepada akal dan logika. Ada akal dan logika. Kata para ulama ada akal dan ada nakal. Nun qaf lam. Kalau ini ain qaf lam, akal. Ini nakal, nun qaf lam. Nakal artinya adalah nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada ukul, ada nukul. Ada akal dan ada nakal. Dan nakal lebih penting daripada akal. Kenapa? Datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah datang dari Allah dan Rasulnya, logika kalah. Logika tidak akan mampu berhadapan dengan nas dari Al-Quran dan hadis. Kadang Allah katakan haram, tapi logika kita kok haram ya? Campakkan logika kita, karena Allah sudah mengatakannya haram. Allah katakan tinggalkan, lalu kita katakan kok ditinggalkan. Allah katakan lakukan, lalu kita berkata kok dilakukan ya? Tinggalkan logika kita untuk sementara waktu, karena ini perintah Allah. Pasti Allah tidak mungkin menyuruh yang salah. Pasti Allah tidak akan mungkin menyuruh kita meninggalkan sesuatu yang salah, karena Allah lebih berilmu daripada kita. Sebagian orang ketika tidak terima dia dengan logikanya, nggak benar ini, lalu dia tidak dia kerjakan, itu salah. Itu terlalu bertelekan kepada akal dan logika, nggak boleh. Menjadi orang cerdas bagus, tapi tidak pernah Allah ciptakan kecerdasan kita untuk melawan Allah dan Rasulnya. Dia digunakan untuk justru mendukung Allah dan Rasul. Maka kecerdasan dan logika letakkan persis di belakang Al-Quran dan hadis. Jangan jauh-jauh dicampakkan. Campakkan di belakang Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dia di depan Al-Quran dan hadis, lebih dulu dia daripada Al-Quran dan hadis, bisa menyebabkan kesesatan. Ada orang yang saking cerdasnya sesat. Saking cerdasnya sesat. Bisa, sangat banyak. Kata orang di India, banyak orang-orang cerdas. Apalagi ilmu kedokteran katanya sangat maju di India. Banyak profesor-profesor India, ahli-ahli ini di India. Kenapa ketika pulang nyembah sapi? Mana logikanya? Mana kecerdasannya? Ada yang nyembah api, ada yang nyembah monyet, ada yang nyembah gajah, ada yang menyembah makhluk yang tak pernah terlihat. Dia sebutnya dewa tapi tak pernah terlihat. Seumur hidup manusia nggak pernah melihat yang seperti itu. Aneh-aneh. Ya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Jadi logika jangan bertelekan dan terlalu bersandarkan kepadanya. Ya, hampir sama bagaimana istiqamah di jalan yang lurus. Saya mau tanya tentang skill Ustadz, kemampuan. Kemampuannya adalah menulis novel dan cerita singkat. Apakah menulis novel dan cerita singkat itu salah? Tergantung apa yang ditulis. Tergantung apa yang ditulis. Kalau ditulisnya adalah maksiat, maka dia adalah maksiat. Kalau yang ditulisnya adalah sesuatu yang tidak maksiat, maka dia bisa berbentuk tidak maksiat. Kalau ditulisnya adalah sesuatu yang berbentuk ibadah, maka dia adalah ibadah. Maka gunakan kemampuan menulis untuk itu. Ada yang haram, jangan untuk yang haram. Ada yang mubah, dosa tidak, pahala tidak, jangan untuk itu. Namun gunakan untuk yang sifatnya ibadah. Adapun novel, cerita fiktif, jangan kerjakan. Karena yang namanya dusta tak ada artinya kecuali dosa. Ngarang-ngarang,
ada ini, kerang sendiri. Jangan. Agama Islam tidak butuh dusta kita untuk mendukung agama Allah. Tapi baca sesuatu cerita yang sahih dari cerita para sahabat, lalu buat novel tentang cerita sahabat yang sudah kita baca dari buku biografi para sahabat. Bisa dikatakan novel nggak itu? Anda nggak tahu boleh dikatakan novel apa tidak? Nggak tahu. Namun cerita singkat mungkin. Ya, cerita singkat tentang Abu Hurairah, cerita singkat tentang para sahabat yang lainnya, tentang Bilal bin Rabah, cerita singkat tentang Imam Syafi'i, cerita singkat banyak sekali yang bisa kita tulis. Namun semuanya jujur, jangan bohong-bohong. Agama Allah tidak butuh dusta kita, dan dusta kita tetap adalah dosa walaupun niatnya untuk menolong agama Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, tolong berikan kiat-kiat untuk dilakukan seorang anak kepada orang tuanya yang orang tua tersebut terlalu mencintai dunia dan lupa dengan agama Allah. Yang namanya dakwah hanya sekedar memberikan nasihat dengan akhlak terbaik, tutur kata terbaik, akhlak sehalus sutra, apalagi kepada orang tua. Sampaikan dengan tutur kata yang sopan, sampaikan dengan akhlak paling mulia, jangan keras suara kita kepada orang tua kita. Kalau sudah kita lakukan dengan itu, maka kita telah berdakwah. Apakah orang tua ikut atau tidak ikut bukan urusan kita. Wallahu a'lam. Anda sengaja singkat-singkat karena pertanyaan begitu banyak. Sama juga, bagaimana menasihati istri yang lebih banyak mengedepan dunia dibanding akhirat. Ya, sama dengan yang tadi, orang tua. Dan harusnya kepada istri lebih mudah dibanding kepada orang tua, karena anak ke orang tua dari bawah ke atas, suami kepada istri dari atas ke bawah. Kecuali istri Anda adalah kepala rumah tangga, itu susah. Dia yang memberi nafkah, dia yang membayar uang segala sekolah anak kita dari duit dia, itu yang agak susah memang. Kalau istri sudah menjadi ibu rumah tangga, ibu kepala keluarga, dan Anda telah menjadi bapak rumah tangga yang baik, nah itu susah itu. Selagi Anda kepala rumah tangga, maka insya Allah lebih mudah, karena dari atas ke tetap akhlakul karimah, tutur kata yang baik, akhlak yang baik, ya. Walaupun dari atas ke bawah, apalagi dari bawah ke atas. Makanya kalau menjadi pemimpin menasihati ke bawah lebih enak dibanding jadi rakyat menasihati ke atas. Nah, apakah orang yang fokus bekerja tanpa memikirkan ibadah, tidak sholat sama sekali, apakah hasil dia bekerja bisa menjadi haram? Hasil dia bekerja tidak haram asal pekerjaannya halal. Namun sholatnya tetap dihitung maksiat, dia meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat para ulama terbagi dua. Ada yang berpendapat keluar dari agama Islam, dan ada yang berpendapat selagi dia masih meyakini itu haram, meninggalkan sholat, dan sholat hukumnya wajib, walaupun dia tidak sholat masih menjadi seorang muslim. Khilaf ulama di situ. Kalau yang benar nanti di sisi Allah adalah keluar dari agama Islam, maka dia keluar dari agama Islam. Kalau nanti keputusannya di hadapan Allah mana yang paling benar di antara dua pendapat ahli ilmu ini. Kalau saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan yang kedua. Selagi dia masih meyakini wajib, walaupun dia tidak mengerjakan, masih dihitung muslim. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, kafir, meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, keluar dari agama Islam. Seandainya yang benar nanti di hadapan Allah adalah yang pertama, maka dia masih dianggap muslim, namun dia melakukan dosa besar yang sangat besar dan bisa terancam dengan neraka Allah dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun kalau yang benar nanti di hadapan Allah adalah yang kafir, maka orang yang meninggalkan sholat akan di neraka untuk selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Namun yang dia kerjakan sekarang dari hasil dunia, asal pekerjaannya halal, hasilnya tetap halal. Ada orang kafir berdagang, apakah harta orang kafir menjadi haram? Enggak. Sama dengan orang muslim tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat berjudi, hasilnya haram? Haram. Ada Pak Haji rajin sholat berjudi, hasilnya sama-sama haram, karena dilihat dari pekerjaannya. Ada orang yang tidak sholat, jualan, ya jualan apa? Jualan mobil, haram? Tidak. Sama dengan Pak Haji yang rajin sholat, jualan mobil, haram? Jadi lihat pekerjaannya, bukan orangnya. Nah,
Di zaman serba modern seperti ini, bagaimana cara meneladani Nabi SAW? Berjenggot dan pakai celana cingkrang saya dibilang teroris, rajin sholat 5 waktu dibilang maklum masih miskin. Emang di zaman Nabi, para sahabat mengikuti Nabi tidak pakai tantangan. Justru lebih berat tantangan mereka dibanding kita. Emang mengikuti Nabi dan patuh kepada Nabi di zaman Rasul tidak ada rintangan. Salah antum. Rintangan mengikuti Nabi di zaman Nabi lebih parah daripada rintangan di zaman kita. Maka jangan katakan di era modern lebih susah mengikuti Nabi. Di era modern ini musuh lebih mudah mengikuti Nabi kalau mau. Karena orang hidupnya cuek. Terserah orang, apalagi antum di sini, di ibu kota yang syarat dengan kami orang desa, saya orang desa, sering mengatakan orang kota itu cuek. Kita mau apa terserah dia. Orang nggak peduli. Yang penting jangan ganggu saya. Maka lebih gampang. Oleh karena itu, maraknya orang mengikuti sunnah Nabi di ibu kota Jakarta ini, masya Allah luar biasa. Karena orang masing hidupnya masing-masing, 50-50. Kamu seperti itu ya udah, yang penting kamu diri kamu kaya dengan diri saya. Begitu orang banyak. Di zaman Rasul tidak, ikuti disembelih sama mereka. Ikuti diadab oleh mengikuti Nabi, diadab oleh mereka. Parah. Harus perang, harus banyak sekali rintangan di zaman Nabi. Ya. Yang diadab itu bukan hanya budak seperti Bilal, seperti Umayyah bin seperti Ammar bin Yasir dan yang lainnya. Tapi yang orang-orang berpangkat pun diadab. Adik Abu Jahal kandung diadab oleh Abu Jahal. Adiknya yang satu ibu beda ayah diadab oleh dia. Anak Suhail bin Amr dua-duanya diadab oleh Suhail bin Amr dan begitu seterusnya. Jadi rintangan mereka berat, ya, bukan ringan. Kita paling di zaman kita sekarang itu kalau ikut sunnah paling menjaga telinga kita ketika suara-suara miring tentang kita masuk. Paling itu. Apa sih yang lain yang rumit menjaga mengikuti sunnah Nabi di zaman kita sekarang? Paling itu yang agak berat, tetangga ngomong tentang kita yang tidak baik. Ya, kalau ada orang rekan kerja mengatakan kepada kita, "Oh, jadi orang soleh ya? Oh, udah ngiru ala Rasul kamu sekarang, udah jenggotan." Ya jawab saja dengan baik daripada niru ala orang kafir. Mau pergi ke masjid diucapkan assalamualaikum penduduk surga. Jangan balas ya waalaikumsalam penduduk neraka. Jangan dibalas. Biar aja. Paling kuping kita agak panas sedikit orang mengatakan kita tentang diri kita. Pengorbanannya pengorbanan perasaan. Di zaman Rasul pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, berdarah-darah untuk bisa menjadi umat Islam. Sehingga Hudzaifah bin Yaman sahabat Nabi yang paling marah kalau dikatakan kepada beliau, enak ya kalian hidup bersama Rasul dulu. Siapa yang bilang enak, kata beliau? Kami penuh dengan rintangan. Dan saya selalu mengatakan, kita menjadi diri kita yang sekarang menjadi muslim di zaman kita sekarang di Indonesia tercinta ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Dengan iman kita yang setipis ini, kita masih menjadi muslim. Seandainya iman setipis kita hidup di zaman Rasul, belum tentu menjadi pengikut Nabi. Karena terlalu beratnya apa yang akan kita hadapi. Boleh jadi menjadi pengikut Abu Jahal. Boleh jadi menjadi pengikut Abu Lahab. Boleh jadi menjadi pengikut Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid bin Walid. Boleh jadi menjadi pengikut orang-orang yang ya, pemuka-pemuka Quraisy yang kafir. Karena takut kita diancam, takut kita dipukul dan yang lainnya. Ketika kita kajian seperti ini terasa full tank. Tapi ketika kita pulang beraktivitas kembali kepada perbuatan yang salah, terjerumus ke dalam dosa. Sudah kita katakan tadi ya, jawabannya sudah ada. Oleh karena itu, rajin-rajinlah hadir duduk di majelis ilmu. Karena memang majelis ilmu adalah untuk menambah keimanan. Ketika pulang, terjerumus sekali-kali tidak apa-apa. Karena memang itulah sifat manusia. Tapi jangan istiqomah di atas maksiat. Ustadz, saya baru saja di PHK dari kantor saya yang saya geluti beberapa bulan. Apakah ini adalah dari Allah? Jawabannya semuanya dari Allah. Semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ketika kita di PHK merasa rezeki berhenti.
Asal kita mau berusaha, asal kita mau bergerak, rezeki pasti dapat. Yang mengatakannya pasti Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di permukaan bumi, melata di permukaan bumi, kecuali Allah pasti menjamin rezekinya ada. Maka bergeraklah, cari rezeki. Tidak mesti harus mencari rezeki itu harus jadi karyawan di sebuah perusahaan, harus menjadi karyawan di sebuah toko, harus menjadi karyawan. Enggak, cari. Makanya rezeki itu tidak mesti harus seperti itu. Ya walaupun di zaman kita zaman karyawan, zaman kita zaman perusahaan, tapi tidak mesti harus itu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita jual? Sekali lagi, walaupun jualan pensil, lakukan. Kalau laku 1 kontainer sebulan, berapa rezekinya? Di Pekanbaru ada pedagang nangka. Nangka tahu? Nangka buat sayur. Jam 12 siang dia mengatakan sudah 3 trip. Saya cari dagang nangka ke pohon-pohon, saya jual habis, pergi lagi cari habis, pergi lagi cari, udah yang ketiga, baru zuhur. Dan masing-masing trip mencari saya dapat keuntungan bersih 100.000. Memang pakaiannya lusuh, memang di belakangnya ada gerobak, ada apa? Ada keranjang yang tidak nyaman untuk dilihat. Badannya pun penuh dengan getah. Tapi jam 12 siang dia sudah mendapatkan keuntungan bersih, dagangnya sebanyak 300.000. Kalau dikali 30 hari berapa duit? 9 juta. Boleh jadi gajinya itu melangkahi manusia-manusia berdasi, ya. Namun tampangnya memang nggak meyakinkan. Namun orang sekarang sungkan untuk cari pohon-pohon nangka, beli daripada orang yang punya pohon nangka, cari pisang, beli dari orang yang pohon pisang, kemudian bawa ke pasar, cari kayu bakar, jual ke pasar. Malu. Jadi usulan saya, cari gunting, setelah itu cari urat di diri Anda bernama urat malu. Potong urat malu ini. Bismillah, selagi halal kenapa tidak? Walau menjadi kuli angkut di pasar, ketika halal kenapa tidak? Yang penting halal. Ya, orang mengatakan sekarang halal sudah sulit, jangan, salah. Tidak benar sama sekali. Itu kaidah syaitan untuk menjerat kita masuk ke dalam hal yang diharamkan Allah. Masih terlalu banyak yang halal. Ya, ketika antum mencari rezeki seperti itu, yang penting adalah fahami bahwa dunia ini, hidup di dunia ini gampang, remeh. Tak perlu harus banyak untuk bisa hidup di permukaan bumi. Jangan Anda mengira kalau tidak dapat sebulan 5 juta kayaknya saya nggak bisa hidup. Jangan seperti itu. Hidup di dunia ini remeh, Pak. Kecil, saya katakan seperti itu. Antum beli 1 sisir. Kalau kami menamakan sisir, pisang sisir, 1 sisir. Di sini apa namanya? Sama, 1 sisir pisang. Kalau antum beli 1 sisir pisang, yakinlah 1 sisir pisang itu sudah bisa untuk sarapan pagi Anda sekeluarga. Untuk sarapan pagi sudah cukup. Lihat remehnya kehidupan dunia. Antum kemudian beli, ya, 10.000, 20.000 beli ubi kayu, untuk makan siang sudah cukup untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari makan siang. Antum dan istri antum dan anak antum. Tinggal diolahnya begini, diolahnya begini. Kadang digoreng kayak keju gitu ya. Kadang direbus kayak apa gitu. Diolah. Sudah jadi makan siang. Kalau ataupun harus nasi, tak banyak. Paling hanya 3 piring nasi sehari dan semalam. Berapalah harganya? Sekarang ada yang jual 5.000. Hidup ini tak sulit. Saking tak sulitnya, orang yang tidak pernah belajar, orang yang di negerinya tidak pernah ada listrik, yang tidak pernah ada sains dan teknologi bisa hidup. Di hutan lagi, bisa hidup nggak? Lihat orang-orang terisolir, tak ada, tak baca, tulis pun tak pandai. Hidup. Berarti remeh. Orang yang tidak berpendidikan saja bisa hidup. Kenapa kita harus ragu dengan rezeki? Bismillah. Pernah lihat keong? Dalam 1 jam berapa lama dia berjalan? Seberapa jauh dia berjalan? Hanya 1 jam. 1 jam hanya berapa jauh dia berjalan? Ada rezekinya kok. Kenapa antum yang sanggup berlari tak yakin ada rezeki? Jangan putus asa. Hidup itu hanya remeh. Dan jangan harus berapa yang Allah berikan. Ya.
Ketika sudah Allah berikan kepada kita rezeki, seberapa rezeki yang Allah berikan, didik istri kita, diri kita, istri kita, anak kita harus hidup seperti itu hidupnya. Sekelas rezeki itu hidupnya. Jangan harus lebih tinggi daripada itu. Kalau seandainya ternyata salam 1 bulan, ternyata rezeki kita kira-kira 1,5 juta, maka latih diri kita, latih istri kita, latih anak-anak kita harus hidup dengan gaya rumah orang yang 1,5 juta. Gaya makan 1,5 juta. Ayahnya yang gajinya 1,5 juta. Pakaian ayah yang gajinya 1,5 juta. Seperti itu. Selaraskan. Memang awal-awal terasa berat, tapi jalani insya Allah aman. Yang menjadi sulit itu adalah gaji 1,5 juta, hidup ala 5 juta. Gaji 5 juta, hidup ala 10 juta. Gaji 15 juta, hidup ala 30 juta. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, dusta sana, dusta sini, korupsi sana, korupsi sini. Tipu sana, tipu sini. Untuk gaya hidup. Gaji 100 juta, ingin hidup digaji orang 1 miliar sebulan. Seperti itu. Tak ada batasnya. Namun kalau gaji kita 5 juta, sesuaikan. Sesuaikan rumah kita, rumah orang yang pantasnya gajinya 5 juta. Pakaian kita, pakaian orang yang pantasnya gajinya 5 juta. Masih ada loh pakaian di zaman kita sekarang dijual 35.000 1 lembar. Ada gak? Ada, banyak. Banyak malah, 15.000 ada. Toh ketika kita balikan untuk anak kita, bagi anak yang penting baju baru, bukan harga. Lihatlah anak-anak kita, percaya tak percaya antum, kalau untuk perhatikan bukan harganya, bukan anunya, yang penting baru. Dan kita pernah hidup juga dengan pola yang sedikit, akhirnya beli baju yang second dan semacamnya, pernah kita alami. Jadi seperti itu, jangan dipersulit hidup. Ya, wallahu a'lam. Jika kita fokus pada skill puasa, tetapi sedikit sekali baca Al-Quran atau sedikit sekali melakukan amal soleh yang lainnya, apakah benar seperti itu kita melakukannya? Sudah benar juga. Selagi yang amal soleh lainnya maksud antum adalah yang sunat ya. Yang wajib sudah wajib semuanya. Tapi giliran yang sunat saya skillnya puasa. Namun sholat sunatnya ala kadarnya. Yang lainnya sedekahnya ala kadar. Namun puasa, iya itu dia. Tapi kalau antum bisa punya dua, kenapa tidak? Wallahu a'lam. Ana punya usaha dagang, tapi ana diuji dengan tidak laku. Ana berdagang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki sholat. Ana harus bagaimana? Tetap sholat dan berdagang, dan tetap jujur dalam dagang. Tinggal ikhtiar tingkatkan, amanah tingkatkan. Wallahu a'lam. Yang namanya sholat tak boleh ditinggalkan. Masih sama pertanyaannya. Saya memiliki teman yang sudah lebih dahulu mengenal kajian sunnah daripada saya, namun dia masih merokok. Sering sekali saya ingatkan secara langsung, pesan WA namun tidak digubris. Ya berarti yakini antum lebih baik daripada dia soal merokok. Namun soal lain mungkin dia lebih baik daripada antum. Jangan pernah merasa diri kita semuanya lebih baik daripada orang lain hanya gara-gara rokok. Lihat orang merokok, lalu kita katakan saya pasti lebih baik daripada dia. Belum tentu. Ketika kita tidak merokok, dia merokok, katakan dalam masalah rokok saya lebih baik daripada dia. Dia merokok, saya tidak. Berarti saya lebih baik dalam masalah rokok ya. Belum tentu soal sabar kita lebih baik daripada dia. Belum tentu soal ikhlas kita menang. Belum tentu soal berbakti kepada orang tua kita menang. Banyak skill. Amin, soal rokok ya. Sama dengan kita yang wanita-wanita yang sudah berjilbab bertemu dengan wanita-wanita yang tidak berjilbab, pahami soal jilbab saya lebih baik daripada dia. Udah. Dan semoga Allah jaga saya dalam istiqomah saya, dan semoga Allah berikan hidayah kepada aku. Soal jilbab saya berjilbab, saya nutup aurat diperintahkan Allah, dia tidak. Berarti saya soal ini, poin ini saya lebih baik daripada dia. Namun khusus bagi Anda yang masih ngerokok dan sudah rajin ngaji,
Rokok itu ya akhi, dibeli, dibakar, letakkan di tong sampah, nggak diapa-apain, haram. Kenapa? Mubazir. Beli rokok, bakar, taruh di tong sampah sampai habis. Haram, dia mubazir. Sekarang antum beli, antum bakar, antum isap, antum rusak diri antum. Apa namanya kalau bukan haram? Kemudian antum beli, antum bakar, antum hisap, antum rusak paru-paru antum, jantung antum, kemudian antum keluarkan, antum rusak paru-paru jantung istri antum sendiri, anak antum sendiri. Apa namanya kalau bukan haram? Maka tak benar. Ya. Kalau ada orang menawarkan kepada antum minuman, Pak ini ada minuman, manis, lezat, luar biasa. Tapi kalau rajin, impoten. Kira-kira mau beli nggak? Nggak mau. Dia tinggalkan, dia bawa lagi, inilah minumannya, ini lebih lezat lagi, rasanya maknyos. Tapi kalau rajin minum jantungan, kira-kira mau minum enggak? Enggak mau minum. Kemudian dikeluarkan, oh enggak, gini aja, yang lebih lezat lagi, luar biasa lezat. Semua orang memuji. Tapi kalau rajin, paru-paru antum rusak. Kira-kira minum enggak? Namun setelah itu dia keluarkan rokok. Kalau ini aja. Kalau ini kalau rajin, impoten iya, jantungan iya, paru-paru iya. Jawaban kita, wah ini yang mantap itu gitu. La haula wala quwata. Mana logika? Minuman yang manis saja, rajin minum impoten kita nggak mau. Rajin minum jantungan kita nggak mau. Rajin minum tapi paru-paru kita rusak nggak mau. Giliran digabungkan semuanya pahit mau kita. Subhanallah. Maka rokok adalah haram ya akhi, tinggalkan. Dan ketika anda tinggalkan, jangan angsur-angsur, total tinggalkan. Ketika antum tinggalkan, ketika antum sudah candu dan anda tinggal 2 bulan pertama antum bagikan orang yang sakau. Sudah disampaikan kepada kita dari kawan yang otomatis meninggalkan rokok. 2 bulan itu badannya bergetar terus. Ada racun-racun yang lama yang masih berisah di badannya. Setelah 2 bulan aman. Nah, bagaimana kalau kita mencari rezeki dengan menjadi tukang ojek online, berbaur dengan yang bukan muhrim? Kalau yang namanya maksiat tetap maksiat. Maka kalau ingin menjadi rezeki, cari rezeki yang halal. Kalau di belakang kita wanita yang kita bonceng, haram. Walaupun hasilnya yang dia berikan halal, namun kita haram berduaan bersama wanita yang bukan mahram. Kemudian bersentuhan kulit, bersentuhan badan, nggak boleh. Maka kalau ada wanita, tolak, terima yang pria saja. Atau sesuatu yang bisa kita kerjakan selain itu, intinya tidak diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala dekatkan kita kepada agamanya. Semoga Allah maafkan kita ketika bertemu dengannya di akhirat. Semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.